Halo adik-adik semua, apa kabar? Sudah siap kan mengikuti ibadah anak hari ini? David sudah nggak sabar nih adik-adik. Kita mulai yuk, let's go! Shalom adik-adik di rumah, bertemu lagi dalam ibadah anak Gereja Kristus Jawaban. Apa kabar nih adik-adik yang di rumah? Pastinya luar biasa bukan? Pastinya dong Kak Indri, adik-adik di rumah pasti tetap semangat ikut ibadah anak. Iya Kak Indri juga seneng banget bisa ibadah bareng adik-adik di rumah. Wah, Kak Indri juga gak kalah semangat nih sama adik-adik di rumah. Gimana kalau kita mulai ibadah anak hari ini Kak? Ayo adik-adik yang di rumah, kita bangkit berdiri dan untuk memuji nama Tuhan. Nyanyinya yang semangat ya. Ayo adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan. Adik-adik nyanyinya yang semangat ya. Adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan, sikapnya yang baik ya.
rumah sudah memuji Tuhan dengan luar biasa. Iya kan, Kak? Betul itu, Kak. Adik-adik, kita harus juga selalu bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo sikap berdoanya yang baik, lipat tangan, tutup matanya. Kak Indri akan pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong pimpin kami, biar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan Yesus juga urapi Kak Indri yang akan memberitakan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, jika ada kuasa yang tidak berkenan, yang tidak berasal daripada Tuhan, Kami punya Allah yang kuasa, Kami panggil nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dipatahkan, dihancurkan, diusirkan. Terima kasih ya Bapa, kami hanya undang kuasa Roh-Mu saja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, duduk yang manis. Kita mau dengar lanjutan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Andrew. Shalom adik-adik semuanya. Kembali lagi bersama Kakak Andrew Paul Ganteng. Firman Tuhan kali ini adalah Lazarus dibangkitkan. Pertama-tama, simak videonya. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil Engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu
dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi." banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Bagaimana ceritanya adik-adik? Bagus kan? Jadi begini, Lazarus itu adalah saudara sepupunya Tuhan Yesus. Si Lazarus ini juga mempunyai 2 saudara perempuan, yaitu si Maria dan Marta. Si Maria ini dulu pernah melumuri kaki Tuhan Yesus dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Si Lazarus ini suatu saat sedang sakit keras sampai dia hampir meninggal. Jadinya si Maria dan Marta ini mengirimkan pesan kepada Tuhan Yesus agar dia segera datang. Si Lazarus dan kedua saudarinya ini tinggal di sebuah kota bernama Betania. Dan kebetulan pada saat itu Tuhan Yesus sedang berada di Yerusalem. Namun setelah mendapat kabar itu, Tuhan Yesus tuh sengaja tinggal di Yerusalem itu 2 hari lagi lamanya. Dan setelah 2 hari itu, berangkatlah Tuhan Yesus sama murid-muridnya melalui sebuah kota yang bernama Yudea. Jarak antara Yerusalem dan Betania itu adalah 2 mil atau sekitar 3 km jauhnya. Adik-adik kan tahu zaman dahulu tuh nggak ada mobil sama motor. Jadinya jarak 3 km itu saja sebenarnya sudah jauh. Nah, namun Tuhan Yesus itu memang waktu itu sengaja tidak datang agar nama anak Allah itu dimuliakan. Nah, siapa anak Allah ini? Ya Tuhan Yesus itu sendiri ya adik-adik. Setelah Tuhan Yesus sampai di Betania, ternyata si Lazarus itu sudah meninggal selama 4 hari ya adik-adik. Terus si Marta datang kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, seandainya Engkau datang lebih cepat, Lazarus tidak akan meninggal." Terus Tuhan Yesus bilang, "Hai anakku, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Barang siapa hidup dan percaya kepadaku, ia akan memperoleh hidup yang kekal." Jadi itu sesuai firman Tuhan adik-adik, katanya orang-orang yang hidup dan percaya kepada Tuhan, pada saat mereka mati, mereka tuh hanya tertidur adik-adik. Karena dia sudah mendapatkan hidup yang kekal di kerajaannya Tuhan. Nah, setelah Tuhan Yesus ngomong begitu, si Marta ini mendatangi Maria. Maria, tunggu sudah di sana, sambut dia. Setelah itu, si Maria pun langsung juga berlari mendapatkan Tuhan Yesus sambil tersungkur di depan kakinya begini, "Tuhan, seandainya Engkau datang lebih cepat, Lazarus tidak akan meninggal." Pada saat itu juga menangislah juga Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus dan keluarganya Lazarus ini cukup dekat adik-adik. Terus Tuhan Yesus tanya, "Di manakah kuburnya?" Setelah itu mereka menunjukkan kuburnya.
Adik-adik harus tahu, zaman dahulu itu kebanyakan kuburan itu berada di dalam bukit batu. Jadi mayatnya tuh dibawa, setelah itu ditaruh ke dalamnya bukit batu. Setelah itu pintu masuk ke kuburannya itu ditutupi dengan sebuah batu yang besar. Terus di sana orang-orang Yahudi ngomongan satu sama lain, lah, ini dia Tuhan Yesus yang melekatkan mata orang buta. Masa dia nggak sanggup melakukan sesuatu untuk Lazarus? Begini adik-adik, menurut adik-adik mana yang lebih gampang? Menggulingkan batu kubur atau membangkitkan orang yang sudah mati? Ting tong, ting tong, ting tong. Ayo coba pikir. Ting tong, ting tong, ting tong. Jawabannya adalah menggulingkan batu kubur. Tuhan Yesus langsung memerintahkan orang-orang di sana yang ada di sana untuk menggulingkan batu kubur di kubur tempat di mana si Lazarus itu berada. Setelah terbuka, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya yang di surga, dan setelah itu dia memerintahkan dengan sangat keras, "Hei Lazarus, keluar!" Dan seketika itu juga keluarlah Lazarus dengan kondisi tubuh yang masih terlilit dengan kain kafan. Setelah si Lazarus keluar, Tuhan Yesus bilang, "Bukalah kain kafan itu." Dan setelah itu panggillah si Lazarus. Kakak sempat bilang, orang-orang yang hidup dan percaya di dalam Tuhan itu, mereka pada saat meninggal, mereka tuh dibilang cuma tidur adik-adik. Kenapa? Karena rohnya mereka itu sudah mendapatkan kehidupan yang kekal di kerajaannya Tuhan. Namun pada saat itu, Tuhan Yesus itu sengaja tidak mau datang langsung ke Betania, karena dengan bangkitkan Lazarus, nama anak Allah itu akan semakin dimuliakan dan dipercaya banyak orang. Anak Allah itu adalah ya Tuhan Yesus itu sendiri ya adik-adik. Dan ingat adik-adik, asalkan adik-adik dan orang-orang terdekatnya adik-adik, kayak orang tua, saudara, dan semuanya hidup dan percaya serta menuruti segala firman-Nya Tuhan Yesus, pada saat mati nanti, adik-adik nggak perlu khawatir, karena adik-adik akan hidup selama-lamanya di dalam kerajaannya Tuhan. Jadi ingat adik-adik, jangan cuma hidup di dalam Tuhan saja, namun juga percaya kepadanya. Begitu juga sebaliknya, jangan cuma percaya pada nama Tuhan Yesus saja adik-adik, namun adik-adik juga harus hidup dengan menuruti segala firman Tuhan yang adik-adik baca dan dengar selama ini tanpa terkecuali. Ingat, hidup dan percaya di dalam Tuhan. Jadi niscaya kalau adik-adik sudah meninggal nanti, atau orang-orang terdekatnya adik-adik meninggal namun mereka hidup dan percaya di dalam Tuhan, kalian itu akan dapat kehidupan yang kekal di kerajaannya Tuhan. Sekian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa lain waktu. Tuhan kita hebat ya Kak. Tuhan mengadakan mujizat yang luar biasa. Bener banget itu Kak Risa. Selain itu, kita harus percaya dan mengasihi Tuhan Yesus sehingga penyertaannya nyata dalam hidup kita. Dan juga janjinya yang luar biasa adalah memberikan kita hidup yang kekal. Luar biasa ya Kak Allah kita. Oh iya Kak, sekarang saatnya kita ayat hafalan. Adik-adik, ayat hafalan kali ini ada di 1 Yohanes 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Good job adik-adik. Sekali lagi, 1 Yohanes 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Amin. Gimana adik-adik? Udah bisa kan ayat hafalannya? Sekarang saatnya berkreativitas.
Sudah disimak baik-baik kan adik-adik? Nanti hasil karyanya bisa adik-adik kirim ke guru kelas masing-masing. Dan untuk teman-teman lain yang sudah beribadah online bersama kami hari ini, juga bisa mengirimkan hasil karyamu ke link WhatsApp yang ada di deskripsi box ya. Ingat, paling lambat hari Senin jam 5 sore. Ayo adik-adik, tetap semangat ya. Sekarang saatnya kita menyaksikan foto-foto dan video keseruan ibadah minggu lalu. Silakan. Ibadah hari ini keren kak. David jadi lebih mengenal Tuhan kita yang luar biasa. David bersyukur jadi anaknya Tuhan. Pastinya David, adik-adik di rumah, ingat ya tujuan firman Tuhan hari ini, juga tetap semangat untuk ibadah online. Sekarang saatnya kita mengakhiri ibadah hari ini. Sebelumnya, ayo kita tutup mata, lipat tangan, kayak pimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menemani kami ya Tuhan, membimbing kami selama ibadah sekolah minggu online ini ya Tuhan. Kami percaya firman yang barusan kami dengar ya Tuhan, agar bisa kami ingat dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, mulai dari sekarang sampai seterusnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk wabah-wabah yang menjangkiti Indonesia ini ya Tuhan, dan segala macam kejahatan yang merongrong Indonesia. Kami satukan hati di dalam nama Tuhan Yesus, jauhkanlah semua itu dari kami ya Tuhan, dan dari anak-anak semua. Kami percaya Engkau bisa melindungi anak-anakmu dari segala maha bahaya dan penyakit apapun. Kami juga berdoa Tuhan agar COVID ini jangan sampai terlalu menghancurkan Indonesia Tuhan, karena kami percaya Engkau juga melindungi bangsa ini dari wabah penyakit seperti COVID dan lain semacamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.